Demikian laporan penyelenggaraan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya kami mohon dengan hormat Bapak Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara bimbingan teknis akreditasi LPK Angkatan Pertama tahun 2023. Kepada Bapak Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati anggota LPK, sekaligus nanti narasumber Pak Karya. Yang saya hormati pejabat fungsional yang diberi tugas sebagai koordinator maupun subkoordinator di lingkungan Bina Fakultas, Bapak Ibu para peserta BIMTEK akreditasi LPK Angkatan Pertama tahun 2023 dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga Bapak Ibu semua bisa menghadiri acara BIMTEK akreditasi ini, dan mudah-mudahan nanti sampai berakhirnya BIMTEK ini Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan menyampaikan sedikit kondisi ketenagakerjaan secara nasional. Ada beberapa tantangan di sektor ketenagakerjaan. Yang pertama, rendahnya kualitas dan kuantitas angkatan kerja maupun tenaga kerja. Kalau data BPS angkatan kerja kita ini masih didominasi oleh lulusan SMP maupun SMA bawah. Tentu dari sisi kualitas maupun kuantitas angkatan kerja kita ini masih rendah, apalagi kalau kita ngomong daya saing. Tentu lebih jauh lagi kalau kita mengenai daya saing. Kemudian tantangan ketenagakerjaan yang lain, kita tahu semua dengan adanya bonus demografi. Tentu dari bonus demografi ini nanti usia produktifnya semakin banyak. Ini bisa jadi berkah atau bisa menjadi musibah. Tergantung Bapak Ibu semua yang ada di ruangan ini, tergantung saya juga. Bagaimana dengan adanya bonus ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Adik-adik kita, anak-anak kita bekali dengan keterampilan supaya bisa masuk ke pasar kerja. Jangan sampai sebaliknya, banyaknya usia produktif tapi kita semua tidak urus, akhirnya nanti dampak sosialnya semakin besar, dan itu kalau dampak sosial besar nanti resikonya juga banyak, kriminal dan lain-lain. Pemerintah sudah antisipasi ini dengan adanya bonus demografi, makanya ada perencanaan pengembangan sumber daya manusia. Tapi memang belum kelihatan nyata, tapi terus tiap tahun kita kembangkan lagi skema pengembangan sumber daya manusia. Ini semata-mata untuk menjadikan bonus demografi ini benar-benar menjadi berkahnya demografi. Kemudian yang gak kalah penting, tantangan adanya revolusi industri. Ini tentu dampaknya nanti banyak pekerjaan yang akan hilang. Sekarang sudah mulai terasa banyak pekerjaan yang hilang. Tentu dengan adanya otomatisasi maupun digitalisasi. Banyak contoh, 3 tahun yang lalu kita masih lihat di jalan tol ada operator, sekarang udah nggak ada lagi. Itu
yang kelihatan, yang kita tiap hari bisa lihat. Apalagi profesi yang lain di industri barangkali dengan adanya otomatisasi pasti banyak pekerjaannya. Kemudian ya tentu jangan khawatir, dengan adanya revolusi industri tentu nanti banyak juga pekerjaan yang bermunculan. Kita nggak pernah berpikir hari ini seorang YouTuber bisa menghasilkan lebih dari seorang PNS, mungkin lebih dari seorang direktur LPK, ya kan? Kita nggak tahu, kita nggak berpikiran waktu 10 tahun silam masih pekerjaan apa yang akan muncul. Tapi hari ini memang kondisinya seperti itu, dan itu juga harus diantisipasi oleh lembaga pelatihan maupun pemerintah. Oleh karena itu, Kementerian Ketenagakerjaan membuat kebijakan yang ekstraordinary, kebijakan yang kita anggap mempercepat atau mengurangi tantangan tersebut. Jadi melalui kebijakan Menteri Ketenagakerjaan mengenai 9 lompatan. Lompatan yang pertama kaitannya dengan kita semua yang ada di sini, insan pelatihan, yaitu transformasi lembaga pelatihan. Dimulai dari bagaimana lembaga pelatihan ini melatih sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Substansi yang pertama, kita coba mendesain ulang program pelatihan. Di balai kami, di balai pemerintah, khususnya di balai Kementerian Ketenagakerjaan sudah melakukan desain ulang program-program pelatihan, program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun dibutuhkan pasar kerja. Contoh kecil misalnya, kalau Bapak Ibu semua masih melatih yang kejuruan IT, biasanya melatihnya hanya Microsoft Office. Barangkali perlu dikaji lagi, masih butuhkah industri dengan kita melatih Microsoft Office. Barangkali kalau di perkotaan ya sudah banyak yang sudah mahir mengenai Office. Sebaiknya lembaga pelatihan segera mentransformasi program-program pelatihan, mungkin dikembangkan atau menambah program pelatihannya. Kemudian yang kedua, setelah programnya berubah, tentu nanti sarana prasarannya berubah, itu juga harus disesuaikan. Kemudian di strukturnya juga harus ditingkatkan kompetensinya kalau program-program pelatihannya didesain ulang. Saya kira kalau menjelang 2024 ini kayaknya yang agak ramai, ini menurut saya Pak, desain grafis kalau yang keduanya IT. Nah, nanti di situ buat desain-desain yang kekinian yang bisa menarik masyarakat untuk melihat warna ini seperti ini, desainnya warna ini seperti ini. Di menjelang 2024 saya kira program pelatihan desain grafis nanti akan bagus. Kemudian yang gak kalah penting sebenarnya relationship, mencari mitra sebanyak-banyaknya. Kalau di BLK pemerintah tentu nggak boleh profit. Kalau Bapak Ibu yang swasta boleh mengambil profit. Kalau kita biasanya di BLK pemerintah ini menjalin mitra untuk mendanai pelatihan atau memberdayakan alumni pelatihan. Jadi misalnya di BLK pemerintah ini kita menggandeng kepala desa untuk mendanai pelatihannya dengan dana desa, atau gandeng perusahaan untuk menempatkan alumni pelatihan.
barangkali di LPK bisa juga gandeng itu, baik itu pemerintah desa maupun perusahaan untuk sinergi antara pelatihan dengan penempatan. Kemudian yang terpenting ini sebenarnya membranding lembaga pelatihan, rebranding lembaga pelatihan. Jadi apapun yang kita kerjakan sebaiknya di branding melalui media sosial supaya masyarakat ini tahu bahwa BLK-nya Bapak Ibu, LPK-nya Bapak Ibu itu aktivitasnya seperti apa. Ada cerita juga LPK di Jawa Timur itu pesertanya ngantri. Karena apa? Karena ada jaminan masuk LPK itu mereka langsung kerja. Kalau masyarakat semuanya butuh dengan LPK, butuh dengan BLK, saya kira Bapak Ibu itu menjalankan lembaga pelatihan ya tidak terlalu berat. Dibutuh branding, apa yang kita lakukan dipublikasikan supaya masyarakat tahu. Setelah tahu nanti mau ikut pelatihan, setelah ikut pelatihan tentunya nanti dampaknya mereka bisa bekerja, nanti pasti mereka juga ikut membranding lembaga pelatihannya Bapak Ibu sekalian. Kemudian atas lompatan yang pertama ini mudah-mudahan nanti terjadi link and match antara lembaga pelatihan dengan industri. Jadi yang kita latih ini mudah-mudahan nanti bisa berdaya dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang diinginkan oleh industri. Yang lain saya kira nggak langsung berhubungan dengan Dijen Bina Kota, transformasi program luasan kesempatan kerja dan sebagainya, sampai dengan perluasan pasar kerja luar negeri ini termasuk bidang Kementerian Tenaga Kerjaan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini Bapak Ibu diundang untuk mengikuti BIMTEK ini, artinya Bapak Ibu nanti akan menjadi target akreditasi di tahun 2023 ini. Jadi paling tidak nanti Bapak Ibu harus tahu apa itu SKKNI, standar kompetensi nasional, ada standar kompetensi khusus, kemudian ada kerangka mutu pelatihan, ada 8 standar mulai dari kurikulum, kemudian instruktur, satgas dan sebagainya. Ini nanti Bapak Ibu harus pahami semua, karena pada saat nanti tim akreditasi melakukan visitasi, semuanya ini akan ditanyakan. Paling enggak nanti setelah mengikuti BIMTEK ini Bapak Ibu bisa mempersiapkan lembaga pelatihannya untuk diakreditasi. Akreditasi ini penting Bapak Ibu semua. Ada kalanya kita sebagai orang tua juga nanya ke lembaga pendidikan atau ke anak kita, mau sekolah di sana sudah terakreditasi belum? Ada juga yang LPK yang sudah kredibel, sudah bagus, mempertanyakan ini LPK-nya sudah terakreditasi belum? Kalau belum, biasanya orang tua dengan pindah ke LPK karena belum ada jaminan mutu pelaksanaan pelatihan. Di akreditasi ini intinya adalah memberikan jaminan atas mutu pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja. Jadi nanti mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa memahami itu, karena target kita di tahun 2023 ini lumayan banyak mengakreditasi LPK maupun BLK pemerintah, dan harapannya nanti Bapak Ibu bisa memahami semua
pada saatnya kita melakukan visitasi semuanya bisa memahami tentang baik itu level standar maupun KFPI. Harapannya yang ada di sini nanti pada saat kita mau visitasi akreditasi semuanya bisa terakreditasi. Nanti Pak narasumber nanti ditanya aja bagaimana prosesnya seperti ini. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk diketahui kita ini sekarang sudah membina kurang lebih 8.000 LPK. Tapi ya ada yang nakal, mudah-mudahan yang di ruangan ini nggak nakal. Kalau anggarannya dari Kemenaker namanya LPK. Kalau dimonitor anggarannya dari pendidikan namanya LKP, hanya dibalik. Saya temukan itu. Itu pikirannya secara pendidikan salah masang. Karena saya nggak pernah konfirmasi ke LPK itu kalau saya mau datang. Saya iseng datang, ternyata lambangnya masih LKP. Pikirnya saya orang dinas pendidikan. Jadi menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan itu sekitar 8.000 LPK yang terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan. Kemudian ada juga PLK pemerintah, ini sudah sejumlah 305 PLK pemerintah, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Kemudian juga ada sekarang ini PLK komunitas, PLK yang berada di tengah yayasan keagamaan non pemerintah. Dan ini semuanya nanti akan kita jadikan target untuk diakreditasi, baik itu PLK swasta, LPKS maupun PLK pemerintah. Tapi kuncinya untuk terakreditasi tentu harus dibimbing dulu melalui bimbingan teknis akreditasi. Yang dibimbing aja ada yang nggak lulus ya Pak, karena pada saat mengikuti BIMTEK ya kurang semangat atau kurang memaksimalkan kegiatan di bimbingan teknis ini. Yang terakhir Bapak Ibu semua, saya berpesan ikuti BIMTEK ini dengan sebaik-baiknya, karena sekali lagi yang hadir di sini adalah lembaga pelatihan yang akan ditargetkan menjadi lembaga pelatihan atau PLK yang akan diakreditasi di tahun 2023. Mudah-mudahan nanti selama mengikuti BIMTEK semuanya bisa paham mengenai proses akreditasi, dan mudah-mudahan nanti setelah diakreditasi semuanya bisa terakreditasi dan lembaga pelatihan Bapak Ibu semua menjadi lembaga pelatihan yang kredibel dan berdaya saing. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, bimbingan teknis akreditasi angkatan pertama tahun 2023 ini dengan ini saya nyatakan dibuka. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi yang telah memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi acara pada malam hari ini. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia,